Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan yang luar biasa ini, di bawah terik matahari dan di bawah kipas yang tiada henti, saya ingin menyapa para tamu kami yang barusan pamit dari Kapolsek dan Ramil, anak cabang Nahdlatul Ulama, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama dan Muslimah, dan tentu saudara dan keluarga besar Perserikatan Muhammadiyah, mulai dari PDM Kabupaten Malang, PDA Kabupaten Malang, PCM seluruh Kabupaten Malang, PCA seluruh Kabupaten Malang, dan yang berbahagia yang menjadi tuan rumah yaitu PCM dan PCA Wagir. Tepuk tangan untuk Ketua Pak Arif Lukman Hakim MPD yang ternyata adalah kakaknya teman saya di Australia, Mas Mawardi. Mas Mawardi ini termasuk sedikit dosen Brawijaya yang KTA-nya diurus dari Australia. Bapak Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, sebetulnya yang Ustadz asli itu Ustadz Dr. Humaydi SAG, atau Ustadz SAG yang lain Boy Pradana SAG. Dua-duanya minimal sarjana alam. Beliau adalah Ustadz yang sesungguhnya, guru ngaji yang sesungguhnya. Kalau saya hanya SPD, sarjana penuh dedikasi. Hadirin hadirat, hati saya sangat bangga, mongkok bahasa Lamongan, bahasa Wagir bukan mongkok ya. Ya, mongkok bahasa Lamongan itu bangga, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas penyelenggaraan peringatan Milad Muhammadiyah yang ke-111 di PCM Wagir. Tentu takdir Allah, karunia Allah, saya bisa membersamai Bapak Ibu, menyaksikan semangat Bapak Ibu untuk meneruskan perjuangan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berkemajuan. Saya berdoa seluruh jerih payah panitia, seluruh dapur yang sejak tadi malam tidak berhenti berkebul, dibalas Allah dengan utang-utangnya lunas. Arisan-arisan dapat semua, gade-gade lunas, dan rumah di sebelah masjid tadi terbayar 200 juta insya Allah. Hadirin hadirat yang saya hormati, tentu sebuah kesyukuran, tentu sebuah nikmat yang luar biasa mempertemukan kita, menguatkan langkah kita, menguatkan komitmen niat para jamaah untuk hadir bersama pada kegiatan siang hari ini. Saya tahu MC-nya sejak jam 6 sudah mandi, sudah berdandan, dan kita tahu betapa sumuknya keduanya. Perjuangan beliau semoga dapat suami yang soleh. Kalau belum ya, ya itu tugas ketua PDM untuk mencarikan dosen UMN. Jamaah rahimakumullah, pertama kami ingin mengajak kita semua bersyukur kepada Allah.
atas rahmat dan karunia-Nya sehingga diringankan langkah kita, dikuatkan tekad kita untuk berkumpul di sini, kumpulan para penggerak Muhammadiyah. Rasa syukur ini penting para jamaah karena menjadi energi, menjadi kekuatan, menjadi semangat. Robbi auzi'ni an ashkuro nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan sholihan tardohu. Allahumma inni as'alukal huda, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Itulah kekuatan orang Muhammadiyah. Muhammadiyah orangnya kata Denny Zia sedikit, tapi tanahnya 21 juta meter persegi. Ditambah tadi tanahnya Pak, Ibu Kusmiati dan Bapak Holi Sumawe. Insya Allah para jamaah, seluruh tanah Muhammadiyah tidak ada yang atas nama Sayuti, apalagi Humaidi, apalagi Joko, nggak ada para jamaah. Seluruh aset Muhammadiyah 21 juta meter persegi atas nama 2 saja, Perserikatan Muhammadiyah. Kalau Bukus dan Pak Holi bersedekah wakaf ikhlas, insya Allah Bukus tanahnya akan awet sampai akhir zaman, tidak akan dipindah nama jadi Sayuti atau Humaidi lagi, utuh Bu sampai akhir zaman. Dan semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita semua, saudara kita yang ikhlas mewakafkan tanahnya untuk Muhammadiyah. Hadirin hadirat yang saya hormati, kami ingin mengajak para jamaah Muhammadiyah Aisyah seluruh ortok untuk bersyukur. Kenapa Allah mempertemukan kita di Muhammadiyah? Kenapa tadi dapat laporan dari Pak Ketua PDM betapa besarnya amal usaha Muhammadiyah di kecamatan, di cabang Wagir? Kenapa kita semua bersemangat ke sini? Tentu bukan hal yang sederhana. Saya lihat parkiran mobil tadi, sejak pintu masuk sana mungkin 1 kilometer sebelumnya. Hadirin yang hadir ini berapa Pak Komedi? 2.000 apa 10.000 ini? 10.000 dengan para pendukungnya di rumah. Kita semua patut bersyukur para jamaah karena kita dipertemukan di Muhammadiyah. Kenapa? Kenapa Pak Sayuti saya harus bersyukur menjadi bagian dari Muhammadiyah? Saya ingin menyebutkan satu, sekolah Muhammadiyah itu 5.234. Dikira gampang bikin sekolah. 5.200, kampus Muhammadiyah 171, bahkan lebih banyak dari kampus negeri. Kampus negeri hanya 120-an, kampus Muhammadiyah 171, termasuk yang magrong-magrong di Tologomas. Ada lagi Bapak Ibu capaian Muhammadiyah selain rumah sakit, panti asuhan. Kata Pak Agung, tanah tadi 21 juta meter persegi. Ada satu Bapak Ibu yang menjadi catatan sejarah. Pertama kali organisasi di Indonesia, organisasi Islam yang bisa merintis, membangun, memulai membuka kampus di luar negeri, ternyata bukan kampusnya Pak Ridwan UB, kampusnya Pak Mawardi, bukan kampus UGM, bukan kampus UI. Ternyata sejarah bangsa Indonesia pertama kali punya izin kampus di luar negeri ternyata adalah Muhammadiyah. Pertanyaannya, ada apa dengan Muhammadiyah? Yang dilantik tadi kurus-kurus. Tekad janjinya luar biasa dari Ibu Aisyah.
Ada apa? Kampusnya yang bikin pertama kali di luar negeri itu bukan UGM, bukan UB, bukan UI, bukan UNER. Kok Muhammadiyah yang bisa kampus pertama di luar negeri? IPB, Rektor IPB Prof. Arif baru mengatakan IPB baru mau. IPB baru mau, Muhammadiyah sudah berhasil mendirikan. Yang kedua, para jamaah, Muhammadiyah yang kita cintai, yang kita berjuang di dalamnya, punya rekod mendirikan sekolah pertama di Australia, yaitu Muhammadiyah Australia College. Ngatasi Muhammadiyah pengurusi guru-guru rambutnya sudah pada putih, kok bisa mendirikan sekolah pertama yang didirikan bangsa Indonesia di luar negeri di Australia adalah sekolahnya Muhammadiyah, yaitu Muhammadiyah Australia College. Siswa tahun pertama 50, tahun kedua 129, dan sekarang sudah waiting list, sudah antri itu sekolah Muhammadiyah. Nah, hadirin yang menarik, kalau di Australia itu gaji guru, biaya listrik, gaji pegawai, seluruh sarana prasarannya diganti oleh pemerintah Australia 25 miliar setahun, sebulan. Sementara sekolah Muhammadiyah di Indonesia gurunya dipeloroti oleh siapa yang meloroti guru-guru sekolah Muhammadiyah di Indonesia? Jangan takut menyebut namanya ya. Guru-guru sekolah Muhammadiyah kita kehilangan ribuan guru karena migrasi ke BPK. Di Australia Muhammadiyah dihormati, di negeri sendiri gurune dipeloroti ya. Nah, para hadirin yang saya hormati, pertanyaan untuk kita adalah ada apa dengan Muhammadiyah? Saat ini ada 30 PCIM, pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah, dan di 4 negara, Jerman, Jepang, Amerika, dan Australia, Muhammadiyah itu sudah menjadi organisasi resmi. Karena itu Muhammadiyah tidak bisa lagi kita sebut organisasi Indonesia. Muhammadiyah sudah menjadi organisasi internasional, didukung oleh jamaah wakil yang luar biasa semangatnya. Pertanyaannya tadi, ada apa dengan Muhammadiyah? Bantingan, opo-opo bantingan kok iso gawe sekolah yang luar negeri. Tahu bantingan ya? Bantingan di Jogja itu artinya apa? Bantingan itu di bahasa Lamongan brokohan. Apa Mas Boy brokohan itu? Urunan, gotong royong. Muhammadiyah yang sebesar ini itu dibiayai oleh urunan Bapak Ibu. Tapi yakin Bapak Ibu, seluruh keringat Bapak Ibu, wakaf, dukungan, sesuai janji Allah, man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sapa wonge sing beramal soleh, bangun sekolah, bangun panti, bangun rumah sakit, kerja bakti milad Muhammadiyah, urunan gerakan infak pendidikan, min zakarin al unsa, lanang apa wedok, wa huwa mu'minun, dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Karena itu seluruh yang hadir ini tadi sehat semua walafiat, ya kan? Tanda sehat itu kemeruntus. Tanda sehat itu kemeringet. Saya juga diam-diam kemeringet. Karena kalau sudah nggak bisa berkeringat berarti sakit, mlebu rumah sakit. Jadi insya Allah Bapak Ibu, seluruh jerih payah membesarkan Muhammadiyah di Wagir, di Kabupaten Malang, di seluruh Indonesia, di seluruh dunia akan diganti Allah dengan kehidupan yang baik. Insya Allah para jamaah nanti reuni di surga.
alumni pengajian Muhammadiyah Wagir. Jadi kalau Bapak Ibu masuk surga tolong saya dipanggil. Karena saya ikut berkontribusi ngomong di sini. Kita yakin itu hadis itu bahwa kalau ada satu yang masuk surga dan melihat jamaah pengajiannya loh sama-sama ngurusi Aisyah Wagir, sama-sama ngurusi Muhammadiyah Wagir, kok nggak ada di surga? Tolong cari. Ajak reuni di surga insya Allah. Nah, para jamaah, ini energi yang harus kita lestarikan, yang harus kita pelihara, yang harus diuri-uri betapa rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memilihkan Muhammadiyah sebagai gerakan kita, tempat kita beramal soleh. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Para jamaah, saya dosen Universitas Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan itu wafat tahun linen. Yang guru Ismubah hafal ya, April tahun 1923. Tahun menikah berarti pun 100 tahun wafatnya Kiai Dahlan. Tapi universitas saya, Universitas Ahmad Dahlan, atau juga dipanjangkan Universitas Apik Dewi UAD, tiap hari kita ini menyebut nama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Lah wong biasa, wong kauman ada apa? 100 tahun hidup sudah wafat, tapi hari ini kita sebut namanya. Padahal Bapak Ibu masih doakan buyutnya mana? Wes lali jenenge buyut nggih mboten. Pokoknya tinggal Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma fir lahum warhamhum. Nah, Kiai Dahlan ini kita patut iri sebagai jamaah pengikutnya Kiai Dahlan yang ngatasi orang kauman biasa, bukan wali. Di Muhammadiyah tidak ada wali, adanya wali murid. Ya. Kok sudah 100 tahun wafat, hari ini masih kita sebut namanya. Tentu ada sesuatu. Pertanyaan kita, ada apa dengan Muhammadiyah? Apa yang menggerakkan Bapak Ibu? Ikhlas lillahi ta'ala. Tadi yang masak di dapur diganti nggak sama Pak Arif? Diganti betul? Enggak, kita yakin bahwa orang Muhammadiyah, dan itu ada 11 karakter orang Muhammadiyah. Salah satunya adalah orang Muhammadiyah itu suka beramal. Bapak Ibu, saya menyaksikan, saya melihat dengan mata kepala sendiri, banyak di lokasi-lokasi yang jauh itu betapa perjuangan Muhammadiyah. Bahkan sekolah negeri pun belum ada, Pak. Di pulau-pulau kecil yang ada sekolah Muhammadiyah. Padahal tadi bayarnya juga sama, dibayar beras. Tapi kenapa orang Muhammadiyah hadir di lokasi-lokasi yang terpencil? Saya sangat salut, sangat tersentuh Bapak Ibu, sekolah-sekolah kita yang di Papua. 70-80% mahasiswanya keriting. Wes keriting tur. Saya nggak nyebut loh ya. Lah kok Muhammadiyah dipercaya oleh orang Papua asli, mereka siap didakwai karena dapat mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dan bayar. Sementara pengajian di ranting saya dapat door prize, dapat makan belum tentu datang. Mahasiswa di Papua itu Bapak Ibu dapat mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan dan bayar. Coba ini disuruh bayar. Pengajian kita bubar. Nah, ini Bapak Ibu bagian pertama yang ingin saya sampaikan. Ada duhur jam berapa Pak Guru? Sampai duhur apa sama asyar pengajiannya? Jadi para jamaah, mari kita luruskan niat.
Mari kita bulatkan tekad bahwa kita patut bersyukur diberi kepercayaan Allah berada di organisasi yang sudah 115 tahun Hijriah, dan tidak ada tanda-tanda orang Muhammadiyah itu kesel gawe sekolah. Masih saja kurang, betul nggak? Masih kurang. Nah, itulah Muhammadiyah, karena wasilahnya itu berasal dari amal soleh yang ditorehkan. Yakin Bapak Ibu, dengan kepemimpinan yang baru Muhammadiyah di Wagir, di Kabupaten Malang akan semakin berkemajuan. Kenapa Muhammadiyah menyebut dirinya berkemajuan? Saya sudah perutnya berkemajuan juga sedikit, ya. Pak Ridwan termasuk. Orang Muhammadiyah maju organisasinya, maju pengajiannya, maju amal usahanya, maju bisnisnya yang di belakang, dan maju dalam segalanya. Karena apa? Tadi Ustadz Humaydi sudah menyampaikan. Bapak Ibu, kita sangat sedih di depan mata kepala kita, di depan televisi, di depan YouTube, di depan WA kita, orang Gaza, ibu-ibu, anak-anak dibantai, dibunuh oleh Zionis Israel. Tapi apa yang dilakukan negara Islam? Negara yang punya kaya minyak, punya persenjataan, apa yang dilakukan? Apa Bapak Ibu yang dilakukan? Hampir tidak ada. Kenapa? Karena umat Islam masih lemah. Kita bersyukur Muhammadiyah terus tumbuh, tapi PR kita masih banyak. Karena itu dalam buku Risalah Islam Berkemajuan, kenapa Muhammadiyah memproklamasikan sebagai gerakan berkemajuan? Karena Muhammadiyah adalah 4 gerakan. Yang pertama, Muhammadiyah adalah gerakan dakwah. Yang kedua adalah gerakan tajdid. Yang ketiga adalah gerakan ilmu, dan yang keempat adalah gerakan amal. Kalau ada yang bertanya kenapa Muhammadiyah terus tumbuh, kata survei orangnya sedikit, karena itu tidak banyak dilirik oleh calon, orangnya sedikit, tapi insya Allah Bapak Ibu amal usaha Muhammadiyah lebih banyak. Jadi Muhammadiyah adalah gerakan dakwah, gerakan tajdid, gerakan ilmu, dan gerakan amal. Yang amal tadi sudah saya sampaikan. Nah, para hadirin yang saya hormati, kita harus meneguhkan identitas, memperkuat identitas bahwa Muhammadiyah adalah gerakan dakwah. Ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaik wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kita harus perteguh di ranting yang tadi datang. Kebetulan saya wakil ketua ranting, Saudara. Kita perteguh, kita perkuat bahwa Muhammadiyah dimanapun adalah gerakan dakwah. Jumlah cabang di Wagir berapa? Jumlah desa 12. Jumlah ranting 6. Berarti masih kurang 6. Pak Humaydi berharap bantuan dari saudara kita NU. Tapi Bapak Ibu dimanapun, di desa-desa, di dusun-dusun yang belum ada Muhammadiyah, harus memulai dari pengajian. Ada orang satu Muhammadiyah ngaji, ada 2 orang Muhammadiyah ngaji di tempat yang sudah ada. Tapi kalau ada 3 orang, 5 orang, 10 orang Muhammadiyah, maka yang dikerjakan pertama adalah ngaji. Itu ciri orang Muhammadiyah. Kami di Sydney dulu sudah 10 tahun sampai hari ini, sejak zaman Mas Mawardi, terus memelihara pengajian. Karena itu karakter orang Muhammadiyah. Di mana ada orang Muhammadiyah ngaji? Ngaji apa tandanya? Bahwa terbuka hatinya, terbuka pikirannya, bahwa kita itu belum sempurna, kita terus-menerus harus belajar. Kenapa penting lifelong learning, ya?
Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim, karena orang Muhammadiyah itu maju, organisasi kita maju kalau orang Muhammadiyah ngaji. Kalau belum ada berarti harus diadakan. Kalau orang Muhammadiyah nggak ngaji, terus gimana kita literasi orang Muhammadiyah? Kita prihatin literasi indeks Indonesia masih turun banyak sekali. Tapi orang Muhammadiyah harus merintis, harus menjadi teladan, harus menjadi bagian dari perjuangan bahwa dakwah adalah identitas Muhammadiyah. Kampus-kampus harus menyelenggarakan pengajian, sekolah-sekolah harus menyelenggarakan pengajian, karena itu adalah karakter Muhammadiyah. Nah, ini berkaitan dengan yang kedua, Bapak Ibu. Kalau kita terbuka untuk belajar, maka Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid itu juga bisa kita jalankan, itu bisa kita tunaikan, bisa kita praktekkan. Karena apa? Pesan dari gerakan tajdid adalah harus terus-menerus dilakukan pembaharuan. Kita tidak bisa ngurus Muhammadiyah dulu begini. Tadi saya sampaikan, dulu waktu Muktamar Muhammadiyah pembukaan tahun 2005 di mana? Waktu itu kan Juruhan bukan ya? Kejayana ya. Masih ingat yang disampaikan Buya Syafi'i? Kalau PP Muhammadiyah itu dikudeta orang, maka PWM Jawa Timur akan menjadi kantor pimpinan pusat yang baru. Sekarang teman-teman di Sydney, di Australia, Bapak Ibu sudah berkelakar. Besok kantor PP Muhammadiyah ada satu lagi di Sydney, di Australia ya. Tapi saya nggak mau berkantor di sana, jauh ya. Itu apa? Karena kita berpandangan jauh ke depan. Organisasi Bapak Ibu diranting, dicabang di daerah, harus diurus, harus dikelola dengan cara-cara baru. Tidak boleh dengan cara masa lalu. Misalnya sekarang, kalau survei mengatakan bahwa orang yang mengaku Muhammadiyah turun, Bapak Ibu percaya nggak? Percaya nggak? Suaranya nggak kompak, agak ragu-ragu. Ada survei yang mengatakan bahwa jumlah orang yang merasa bagian dari Muhammadiyah turun. Bapak Ibu yakin apa enggak? Yakin apa enggak? Tidak. Buktinya apa? Buktinya banyak yang hadir. Karena itu Bapak Ibu, dulu modal bangun Aum itu nekat. Ya, dan Profesor Kim masih mengatakan orang Muhammadiyah itu nekat sekali. Jelas rantai duit kok membebaskan tanahnya Pak Arif ya. Karena katanya orang Muhammadiyah itu jadi khusyuk berdoa karena kalau lagi mau buka Aum ya. Coba ciri orang Muhammadiyah, habis salam langsung melencing kalau orang Jawa, kurang doanya ya. Nah, baru ketika tadi membebaskan tanah kurang 200 juta, baru pengurusnya berdoa, ya Allah, Allah maftahli abwaaba rizki katanya ya. Baru berdoa, nah itu orang Muhammadiyah. Bahkan dalam konteks penyihatan Aum Bapak Ibu, perlu kita pikirkan banyak tanah Muhammadiyah yang belum termanfaatkan. PR kita, gimana Bapak Ibu memanfaatkannya? Kalau nggak ada inovasi dalam kita berorganisasi, kalau tidak ada pembaruan kita berorganisasi, kalau cara kita berorganisasi tidak kita ubah. Karena itu para jamaah, kan Allah berfirman, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena itu Muhammadiyah sekarang bikin indikator. Bahkan ini kemarin kita silaturahmi dengan Gus Yahya di PBNU. PBNU ingin belajar dari Muhammadiyah, bikin gimana indikator ranting yang maju,
ranting yang berkemajuan, cabang yang maju. Karena Muhammadiyah harus memperbaiki cara ngurus organisasinya. Bagaimana cara mengukur bahwa ahsanu amala tadi? 6 ranting yang maju yang mana? Aisyah berapa rantingnya? 7 ranting Aisyah. Untuk memastikan bahwa ranting satu dengan ranting yang lain lebih maju, kita harus terbuka untuk evaluasi diri, untuk mengukur cabang Wagir dibandingkan dengan cabang Kepanjen, maju mana? Ukurannya apa? Ukurannya apa? Kita harus mau menggunakan indikator kinerja. Amal usahanya lebih banyak, jamaah pengajiannya lebih banyak, sumbangannya lebih banyak. Mari berlomba-lomba untuk menyumbang. Insya Allah tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Humaydi, Muhammadiyah sedang berikhtiar untuk menyelesaikan problem-problem pendidikan Muhammadiyah. Saat kemarin milad ada gerakan infak pendidikan 111. Alhamdulillah Bapak Ibu, kekuatan Muhammadiyah dalam waktu sepekan terkumpul 85 miliar. Sayangnya tidak untuk Wagir semua ya. Ya, sepekan Bapak Ibu komitmennya 85 miliar. Targetnya Pak Haidar apa? 400 miliar. Kalau bisa 1 triliun. Sebab kalau 1 triliun itu bunga bulanannya, siapa yang matematikanya bagus? Kalau deposito 3% berapa? 30 miliar sebulan yang nanti diharapkan dibagi-bagi ke Muhammadiyah. Targetnya begitu para jamaah, dan ini membutuhkan komitmen kita, dukungan kita bahwa pendidikan Muhammadiyah tadi, cara kita ngurus Muhammadiyah harus lebih baik. Nah yang ketiga Bapak Ibu, yang keempat nggak saya sampaikan, Muhammadiyah itu gerakan ilmu. Hefner mengatakan salah satu eksperimen modernisasi pendidikan Islam yang paling sukses itu di Indonesia, dan itu ada di Muhammadiyah. Kenapa para Bapak Ibu? PR kita dalam hal pengetahuan masih sangat panjang, masih sangat banyak. Kalau Bapak Ibu lihat peraih hadiah Nobel itu, yang orang Islam dalam hal sains itu hanya 3 orang. Satu dulunya orang Pakistan, dari Mesir, dari Turki. Yang lain adalah Nasrani ataupun Yahudi. Jadi PR Bapak Ibu adalah masih sangat berat dalam konteks pendidikan. Karena itu Muhammadiyah perlu menawarkan diri sebagai lembaga pendidikan yang maju, sebagai lembaga pendidikan yang menawarkan pendidikan yang holistik. Sering Bapak Ibu kita prihatin kalau ada putra-putrinya ingin beli buku, apa jawaban umumnya orang tua? Isora le fotokopi wae. Ya enggak? Bisa enggak pinjam kakak kelas? Nah, kalau beli HP, bahkan banyak guru-guru mengeluh sepeda motor anak-anak SMK lebih bagus daripada sepeda motor gurunya, betul nggak? Gurunya pakai Astrea 800, Astrea Star, anak murid-muridnya sudah Honda CBR Vario. Kenapa? Orang tua banyak yang enteng membelikan anaknya sepeda motor, tapi pelit, medit, util dalam hal investasi ke arah pendidikan. Ini yang harus kita terus sadarkan para bapak. Aneh kan, orang tua banyak yang seneng mulahkan ke sekolah yang murah, tapi agamanya sedikit. Betul nggak? Disuruh sekolah yang bayar dan agamanya lebih banyak, apa kalimatnya?
Cari yang murah padahal rumahnya tiap tahun dicat sebelum Idul Fitri. Genteng bocor segera ditambal, tapi untuk pendidikan sangat kecil investasinya. Karena itu Bapak Ibu, coba Bapak Ibu yang pernah haji dan umroh, yang jualan merek mana yang jualan sajadah di depan Masjidil Haram? Made in mana? Sajadah made in Cina, sorban made in Cina, kopiah made in Cina, oleh-oleh dari Mekah tapi buatan Cina. Bapak sujud dengan mensujudi kopiah made in Cina. Kenapa? Cina itu mengirim anak-anaknya sekolah ke negeri-negeri maju sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Sering saya sampaikan karena perpustakaan di luar itu buka 24 jam. Yang bertahan belajar sampai subuh sampai pagi itu biasanya adalah anak-anak Cina. Karena itu para jamaah, sekali lagi kami ingin mengajak kita pertahankan, kita pelihara, kita uri-uri 4 gerakan Muhammadiyah sebagai Islam berkemajuan. Pertama adalah gerakan dakwah, kemanapun orang Muhammadiyah benderanya dakwah. Kedua, Muhammadiyah adalah gerakan tajdid, cara kita ngurus aum, cara kita ngurus organisasi harus terus diperbaiki. Yang ketiga, Muhammadiyah adalah gerakan ilmu. Orang Muhammadiyah harus lebih educated, terdidik dari orang lain. Harus open minded, ya. Man salaka tariqa yaltamisuhu bihi ilman sahalallahu lahu tariqal ilal jannah. Man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillah. Betul-betul para Bapak Ibu, gerakan ilmu, gerakan ngaji, gerakan sinau menjadi ciri penting Muhammadiyah. Dan yang terakhir, Muhammadiyah adalah gerakan amal yang tadi sudah saya sampaikan. Saya kira demikian para ibu, para hadirin. Nanti kalau kurang banyak dilengkapi Ustadz Humaydi, Ustadz Boy Pradana, Ustadz-Ustadz yang lain. Saya hanya ingin mengajak pertama para jamaah untuk bersyukur menjadi bagian dari Muhammadiyah. Harus kita syukuri petunjuk Allah ini dan menjadi energi kita untuk membuktikan bahwa Muhammadiyah adalah organisasi Islam berkemajuan. Syukur itu perlu terus kita pelihara dan kita buktikan. Kita lihat nanti Muhammadiyah di Kabupaten Malang, di Wakir, dan di seluruh daerah di Muhammadiyah selalu berlomba-lomba fastabiqul khairat. Banyak-banyakan jamaah, banyak-banyakan sumbangan, banyak-banyakan aum. Asal jangan banyak-banyakan makan, apalagi makan durian, ya. Saya tadi sudah berpesan teman-teman yang berkumpul mau nyicipi durian Wagir, ya. Ada duriannya, Pak? Ada. Demikian yang ingin saya sampaikan. Terakhir, mengapa Muhammadiyah bisa seluas itu, bisa sebanyak itu aumnya? Karena Muhammadiyah selalu menutup ceramahnya dengan doa nasrum minallah wa fathum qarib. Diulang-ulang, nasrum minallah wa fathum qarib. Pak Arif, masjid 200 juta, nasrum minallah, tapi dari dompet Bapak Ibu, ya. Nasrum minallah melalui dompet Bapak Ibu semua. Nasru minallah wa fathum qarib. Bapak Sri Mukminin nun wa qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Muhammad Sayuti SPD, MPD, MED, PhD, selaku Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan terkait infak yang